Hai, buat siapapun yang lagi dengerin podcast aku ini, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik ya. Kalau lagi gak baik juga gak apa-apa sih. Salam kenal dari aku, si introvert. Di podcast aku kali ini, lagi-lagi aku gak akan ngoceh sendirian. Aku bakal ditemenin sama seorang perempuan yang juga salah satu teman terbaikku. Buat kalian yang udah mikir bahwa kita bakal ngomongin soal cowok, berarti kalian salah besar. Karena obrolan kali ini kita bakal bicara tentang sosok ibu. Kalau buat aku, arti seorang ibu itu gak akan ada duanya, titik. Aku sempat mikir dan beranggapan bahwa seorang ibu itu bukan manusia biasa. Aku ngerasa kalau ibu itu malaikat yang berwujud manusia, atau manusia setengah malaikat, atau malaikat setengah manusia. Sudahlah, siapapun dia, aku sungguh menyayanginya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Apa sih arti dari seorang ibu buat kamu? Kata ibu kalau dieja ya dimulai dari huruf I, B, dan U menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simple bukan? Tapi kalau menurutku arti kata ibu tidak sesederhana ketika dieja. Ibu adalah sosok yang luar biasa dan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa yang terbatas kosakatanya. Tapi yang jelas aku mencintai ibu lillahi ta'ala. Setuju banget sih. Ya, meskipun ibu itu kadang cerewet, tapi kalau lagi jauh, lagi gak sama ibu, atau lagi merantau gitu, suka tiba-tiba kangen, tiba-tiba nangis, dan tiba-tiba kangen sama semua masakan ibu di rumah. Karena kalau lagi gak sama ibu, gak bakal ada tukang ngomel, gak akan ada yang nanya besok mau dimasakin apa, gak bakal ada yang nyuruh aku makan dengan paksa. Karena ibu ngerti kalau aku punya mah dan gak boleh sampai telat makan. Pokoknya aku kangen sama semua hal yang berhubungan sama ibu. Ibu begitu menunjukkan rasa perhatian dan kasih sayangnya ke anak-anaknya. Tapi seorang anak banyak yang enggan memperlihatkan rasa sayang ke ibunya, khususnya aku sendiri. Kalau kamu, apa sih yang bikin kangen kalau lagi gak sama ibu? Hal yang bikin aku kangen atau rindu sama ibu, mungkin semuanya tahu kalau ibu adalah sosok yang paling cerewet, sosok yang gak bisa diem dan selalu ngomel. Entah kita benar atau salah, tetap aja diomelin. Tapi hal itu semua yang bikin aku jadi kangen sama ibu. Kangen pas ngomel gara-gara gak makan, ngomel karena bangun siang-siang, ngomel karena gak mandi-mandi. Bener gak sih? Dan saat ngerasa jauh dari ibu, ya momen-momen itu yang kita kangenin. Kita gak nemuin sosok seperti dia lagi. Iya sih, bener banget itu. Apalagi masakannya, gak bakal ada saingannya dah. Dan itu yang bakal dikangenin kalau lagi jauh. Semua yang dimasak sama ibu pasti gak pernah gak enak. Aku rasa tangan seorang ibu itu ajaib, bisa nyulap apapun jadi makanan yang enak-enak. Buat aku, ibu adalah the real chef yang pernah ada di dunia ini. Seorang chef yang paling handal yang pernah aku kenal. Karena
Ibu yang gak tahu apa-apa soal teknik masak aja gak pernah tuh gagal bikin masakan yang enak, apalagi kalau tahu teknik-teknik permasakan. Mantap jiwa dah pokoknya buat ibu. Terima kasih atas cinta dalam setiap sepiring masakanmu, Bu. Kalau menurutmu gimana? Kalau ngomongin tentang masakan ibu semuanya itu yang paling the best buat aku. Kenapa begitu? Karena ibu memang sosok yang pinter buat mix and match bahan-bahan buat diolah biar bisa aku makan. Bahkan aku sering protes karena apapun di mix dan terkesan aneh. Tapi kalau soal rasa jangan ditanya, tetap juara. Ada satu hal yang ibu biasakan saat makan. Ibu selalu membiasakan anaknya untuk selalu sarapan pagi dan juga menyisipkan waktu sejenak untuk bisa makan bersama. Itu yang membuat makanan jadi terasa enak dan istimewa. Dan lagi, kalau aku lagi malas makan, ibu gak ada hentinya buat maksa untuk makan. Bahkan menemuiku untuk menyuapkan beberapa nasi. Terima kasih, Bu, atas semua cinta yang kau beri. Sekali lagi, terima kasih Ibu. Karena masakan Ibu terkenal paling enak, Ibu jadi pengen punya rumah makan. Dulu pernah cerita ke aku. Dan itu juga yang membuat aku terdorong untuk sekolah di Tata Boga. Aku pengen banget wujudin keinginannya. Tapi maaf Bu, belum bisa sekarang. Doakan ya Bu, anakmu ini bisa wujudin itu semua. Kalau kamu, ada gak impian ibu yang pengen kamu wujudin? Keinginan ibu tidak jauh dari melihat anaknya sukses. Dan itu menjadi PR bagiku untuk mewujudkan mimpi itu. Mimpi untuk melihat tangisan bahagia yang keluar dari matanya. Melihat aku sebagai anak bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan. Sebentar Bu, tunggu aku ya buat ngewujudin. Amin. Tapi pernah gak sih kamu bikin kecewa ibu? Membuat ibu kecewa dan sedih, mungkin ini bisa digabungin. Karena sedih juga berarti ada perasaan kecewa. Sebagai anak, aku pribadi belum bisa menjadi anak yang membanggakan. Banyak kurangnya. Pernah bikin ibu sedih, bahkan menangis, karena aku tidak kuat untuk sekolah saat itu. Dengan egoisnya aku ingin pindah sekolah. Saat itu ibu menangis dan sedih karena telah memasukkan aku ke sekolah itu. Dan lagi, satu hal yang membuat ibu menangis dan meminta maaf kepadaku. Itu adalah hal yang paling mengecap di pikiranku. Kejadian itu saat seseorang telah mengkhianati aku dan keluarga aku. Dan ibu merasa sakit dan kecewa melihat anaknya dikecewakan oleh orang lain. Menurutku, itu adalah yang membuatku sakit dan kesedihan yang aku rasakan dan dirasakan oleh keluargaku. Semoga dari semua kejadian itu ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik ya. Kalau kamu diberi kesempatan buat ungkapin rasa sayang ke ibu, apa yang pengen kamu sampaikan? Aku punya pesan yang ingin ku sampaikan kepada ibu. Bu, terima kasih banyak. Mungkin
kata terima kasih tidak cukup untuk membalas semua kebaikanmu, semua tulusmu yang engkau beri kepada anakmu ini. Engkau yang selalu jadi sosok utama, yang jadi orang terdepan saat anakmu sakit. Ibu, sungguh kau sosok yang luar biasa. Aku mencintaimu, sungguh. Aku sangat bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberiku sosok pendamping seluar biasa sepertimu. Bu, maafkan aku juga yang belum bisa membanggakan ibu. Maafkan aku yang banyak merepotkanmu, membuatmu lelah, bahkan lelah hati, fisik, maupun pikiran. Namun, aku akan selalu berjuang dan aku selalu berjuang untuk membuatmu sedih bahagia atas pencapaianku. Sebentar ya Bu, tunggu sebentar. Temani aku di setiap langkahku, dan aku tak lupa untuk selalu meminta kepada Tuhan untuk selalu menjagamu untukku hingga kau bisa bernafas lega atas pencapaianku nanti. Aku yang dengerin jadi terharu. Terima kasih ya sudah sudi bercerita di podcastku. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Minimal bisa ngingetin kalian buat selalu sayang sama ibu. Dari ibu, aku bisa belajar untuk menjadi perempuan tangguh yang tidak pernah menyerah dengan keadaan sesulit apapun itu. Terima kasih Bu, sudah mau membesarkan anakmu yang kadang susah diatur ini. Aku sayang ibu, walau aku tidak pernah mengatakannya. Maafkan anakmu yang lebih mementingkan gengsi ini, Bu. Aku ingin persembahkan sebuah lagu untuk seluruh ibu-ibu terhebat di dunia ini. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Terima kasih untuk ibu-ibu yang terhebat. Kami sebagai anak mencintaimu selalu.
Teruntuk ibu, Teruntuk ibu, aku sayang ibu. aku sayang banget sama ibu.